Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang fungsi komunikasi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwasannya perawat memiliki banyak sekali pengetahuan medis dan keahlian klinisnya yang mereka dapatkan pasti dengan cara proses pembelajaran. Namun, tantangan terbesar mereka atau seorang perawat ini dan mungkin tugas paling vital adalah berkomunikasi. Setiap langkah dari penerimaan pasien hingga keluarnya pasien dan seterusnya, perawat harus berkomunikasi dengan baik untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Di sini nanti kita akan bahas ya dinamika bahwasanya bagaimana sih cara berkomunikasi yang lugas terhadap keluarga pasien sehingga keluarga pasien dapat memahami apa yang harus kita lakukan. Hal ini pun dapat menghindari akan adanya salah paham di antara pasien atau keluarga dan perawat selaku pemberi layanan asuhan keperawatan. Nah, di sini teman-teman, kita harus menjaga penting sekali ya bahwasanya komunikasi yang lugas, yang efektif terhadap pasien atau terhadap keluarga pasien itu memberikan rasa kepercayaan atau saling jalin komunikasi proses keperawatan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, terutama perawat. Mengingat bahwasanya komunikasi gagal biasanya akan terjadi kesalahpahaman. Itu adalah keadaan yang paling vital bagi proses layanan kesehatan. Nah, komunikasi berfungsi sebagai ada berbagai macam komunikasi ya. Berfungsi sebagai apa itu sekitar ada 10, namun di sini kita akan mengambil penting-pentingnya saja. Yang pertama adalah sharing of information. Nah, informasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, dan pesan, opini, serta komentar sehingga orang bisa mengetahui keadaan terjadi di luar dirinya, apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional, atau internasional. Informasi adalah kunci kemajuan dalam organisasi manapun. Nah, tidak harus di dalam kita melakukan sebuah organisasi untuk memajukan organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menjalin komunikasi terhadap pasien yang kita rawat. Kemudian fungsi ini dilakukan dengan banyak cara. Sebelum memberikan atau menyampaikan informasi, seseorang harus menerima, mengumpulkan, atau menyaring informasi dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal, dan melalui berbagai media, verbal atau nonverbal, bahasa tubuh atau paralanguage, bahasa isyarat atau alat bantu audiovisual, buku, jurnal, koran, iklan, brosur, dan lain-lain. Nah, ketika kita dapat berkomunikasi kepada pasien atau keluarga pasien terlebih dahulu, seseorang atau tenaga kesehatan, terutama perawat, harus memiliki sebuah pengalaman. Bagaimana caranya merawat pasien sesuai dengan SOP yang telah berlaku dan pengalaman pengetahuan yang telah didapatkan. Yang kedua adalah mengambil sebuah keputusan. Komunikasi menghasilkan pembagian informasi yang pada gilirannya membuat karyawan ataupun tenaga kesehatan berpengetahuan luas dan dengan demikian terjadinya aksi produktif. Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Dengan demikian, komunikasi membantu memfasilitasi pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, jejaring dan sosialisasi. Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan, bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. Untuk kesejahteraan organisasi, masyarakat, bangsa, dan budaya, sangat penting bagi kita untuk dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda sehingga kita memahami dan menghargai kebutuhan akan pluralitas ide dan keragaman pandangan. Jadinya
ketika kita berkomunikasi terhadap seseorang, baik tenaga kesehatan terhadap pasien, seorang perawat dituntut memiliki pengetahuan yang luas berkenaan tentang nilai kultur yang ada di masyarakat, sehingga terjalinnya komunikasi yang lebih efektif untuk mengedepankan masyarakat atau klien agar bisa mendapatkan kesehatan secara optimal. Nah, yang keempat adalah motivasi. Mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar lewat media massa. Ini adalah bagaimana caranya kita selalu melihat ya. Kebanyakan orang bermotivasi itu, yang ingin memberikan motivasi tersebut, melakukan caranya dengan komunikasi yang lebih terdepan, komunikasi yang terpimpin, hingga komunikasi yang membentuk pola pikir kita untuk berubah atau merubah perilaku kita yang didapatkan dari sebuah motivasi. Kemudian komunikasi menumbuhkan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan atau tenaga kesehatan yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan bagaimana mereka dapat mengingat jika kinerjanya di bawah standar. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya komunikasi itu sangat penting. Tidak harus dengan organisasi satu dengan organisasi satunya, tetapi melainkan komunikasi antar pribadi itu jauh lebih penting karena bisa menimbulkan sebuah motivasi yang terdepan, terpimpin untuk merubah sikap dan perilaku terhadap seseorang. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya komunikasi antar petugas kesehatan dalam hal ini perawat dan pasien merupakan proses yang dimulai dengan kontak pertama dari keduanya dan berlangsung selama ada hubungan terapeutik. Jadinya, ketika kita melakukan sebuah komunikasi ataupun kita sebelum melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan kepada pasien, terlebih dahulu kita harus memberikan sebuah komunikasi yang efektif berupa penyakit apa yang diderita oleh klien tersebut. Kemudian perawat yang ingin menciptakan hubungan yang benar dengan pasien harus memenangkannya sejak saat pertama. Jadinya ketika kita ingin mencapai hubungan terapeutik, kita harus terlebih dahulu bersikap ataupun memiliki sebuah pengalaman apa yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut. Misal, ada pasien dengan menderita HIV/AIDS. Seorang perawat tersebut harus memiliki sebuah pengalaman bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman antara keduanya, mengingat mereka yang menderita HIV/AIDS memiliki emosi yang sangat labil. Ini adalah tugas penting sebagai seorang perawat untuk berkomunikasi yang benar dan baik terhadap pasien. Nah, hal ini pun terjadi jika percakapan diadakan dalam kondisi yang sesuai. Ingat, kondisi yang sesuai. Kondisi yang sesuai itu antara komunikan dengan komunikator itu memiliki jalinan ataupun memiliki feedback yang positif. Meskipun tampak jelas, perlu dicatat bahwa kesopanan dan kebaikan di pihak perawat diperlukan. Jadinya, tidak hanya dengan berkomunikasi yang baik, tetapi perawat juga dituntut bagaimana caranya berperilaku yang baik, terutama memiliki etika, kesopanan di dalam melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan terhadap pasien tersebut. Komunikasi sebagaimana telah dinyatakan bersifat dua arah, tetapi perawat atau profesional kesehatan lainnya bertanggung jawab atas perilakunya yang benar. Pasien masuk ke dalam dialog di bawah tekanan dan peristiwa emosional yang dia hadapi. Jadinya gini, ketika ada seorang pasien ataupun keluarga pasien yang mencari pengobatan dari institusi tersebut, maka seorang perawat itu harus berkomunikasi dengan lugas. Sehingga apa yang dibawa oleh pasien atau keluarga pasien akibat emosinya yang labil, itu bisa dapat diturunkan dengan melakukan komunikasi yang terapeutik. Misal,
biasanya kayak gini kalau perawat untuk melakukan komunikasi terapeutik terhadap klien atau keluarga pasien, memperkenalkan diri. Misal seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, perkenalkan nama saya adalah Eko, misalnya kayak gitu. Saya dari institusi A, yang dimana saya ditugaskan menjadi perawat pelaksana yang akan merawat hari ini pasien tersebut, misalnya kayak gitu. Jadinya harus ada komunikasi antara yang kedua, saling memperkenalkan diri. Komunikasi yang baik adalah komunikasi mencapai sebuah terapeutik. Agar apa? Agar terjalinnya hubungan saling percaya antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan. Nah, selain itu tergantung pada psikotesisnya. Bisa lebih atau kurang tenang. Reaksi seperti kemarahan, ketidakpercayaan, rintihan, agresif, dan penyangkalan realita dikenal sebagai mekanisme pertahanan. Jadinya, orang awam atau keluarga pasien atau pasien yang tidak mengenal tentang kesehatan, yang belum pernah sekali mempelajari sebuah dinamika kesehatan, maka petugas kesehatan itu harus wajib sebelum melakukan tindakan harus memberi pengetahuan ataupun memberi informasi apa yang harus perawat itu lakukan dan apa efeknya. Misal, kita baru-baru terakhir ini ya, di jejaring sosial, media misalnya itu ada seorang perawat, ya kita patut juga sesali, ada sebuah pemukulan dari oknum. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, kita harus berpikiran yang kritis, kita harus memiliki daya juang yang lebih baik lagi. Bagaimana pentingnya berkomunikasi yang efektif sehingga tidak memunculkan sebuah kemarahan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya komunikasi itu sangat penting dilakukan ketika kita melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan. Ingat, besok kita akan melakukan sebuah proses layanan kesehatan, yang dimana yang harus kita layani itu adalah seorang manusia, dan kita wajib sebelum melakukan sebuah proses layanan kesehatan, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri, dan kita harus memberitahu apa yang harus kita lakukan, apa tindakan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadinya sebuah kemarahan dari pihak keluarga pasien maupun pasien itu sendiri. Terima kasih atas presentasi hari ini. Kita sedikit belajar tentang fungsi komunikasi. Untuk selanjutnya dapat teman-teman baca di website alsansur.com. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.